Oke. Silakan Mas Jopi, kita mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mahasiswa S3 Manajemen Universitas Dr. Sutomo, ya. Yang terhormat, di sini telah bergabung Prof. Sukesi, Profesor Dr. Sukesi MM, yang saat ini selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang baru dilantik beberapa waktu yang lalu. Kemudian ada Wakil Dekan 1 yang bernama Dr. Bambang Raditya Purnomo. Ya, kalau ini masih wajah-wajah lama ini kalau Wadek 1-nya. Nah, dan di sini ada Wadek 2 Ibu Alfi Mulyaning Tias. Ya, sebagai Wakil Dekan 2, dan ini wajahnya nggak asing gitu ya. Ada juga dengan Profesor Dr. Aminullah Assegaf yang saat ini menjabat kembali sebagai Kaprodi S3 Manajemen Unitomo. Ya. Pertama-tama mungkin ada sedikit pengarahan dari Prof. Sukesi sekaligus memperkenalkan diri ya Prof ya. Monggo, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Monggo Prof, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu. Bapak, Ibu-ibu, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena izin Allah yang Maha Kuasa. Khususnya saya beserta dekanat diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya. Ini suatu limpahan rahmat karena kesempatan ini mungkin insya Allah tidak akan datang 2 kali. Mari kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dan terima kasih Prof. Aminullah sebagai Kaprodi dan Pak Jovi sebagai Sekprodi. Saya diundang untuk perkenalan, mungkin untuk mahasiswa angkatan 1 sampai 4 ya Prof ya? Ya. Iya, baik. Mungkin sebagian wajah Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah kenal saya ya, karena saya juga mungkin ngajar. Kalau Pak Agus mungkin nggak asing lagi, karena Pak Agus juga tiap hari di Sabahnya di kampus. Ya, saya itu... mahasiswa, Bu. Saya mahasiswa, Prof. Iya, mahasiswa, tapi tiap hari konsultasi kan itu. Konsultasi ya, apa konsultan. Ya, baik Bapak Ibu, selanjutnya mungkin tadi sudah disampaikan sama Pak Jovi. Suara saya bisa masuk ya? Jelas, Bu, jelas. Ya, baik, terima kasih. Mungkin Bu. Prof. Amin nanti tadi Pak Radit sudah menyampaikan ya Pak Wadek 1 tidak bisa lama-lama. Saya ini perkenalan karena waktunya bersamaan dengan S2 ya, dengan S2 yang juga jadwalnya perkenalan untuk yang pejabat baru struktural gitu. Jadi tadi sudah disampaikan pada Pak Jovi, Bapak Ibu, saya mungkin menggantikan Bapak Dr. JFX Susanto ya. Memang periodenya sudah habis dan saat ini ketiban sampur amanah itu adalah kepada saya. Mudah-mudahan saya beserta dekanat dalam hal ini adalah ada Wadek 1 tadi sudah dikenalkan Bapak Bambang Raditya. Pak Radit, Assalamualaikum Pak Radit. Waalaikumsalam Prof. Ya, baik. Ini adalah Wadek 1 dan tadi ada ini Bu Alfi Mulyaning Tias. Ini adalah Wadek 2, Bapak Ibu ya. Itu adalah struktural yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis saat ini periode 2022 hingga 2026. Saya berharap
Bapak Ibu adalah mengenal kami karena jangan sampai nanti lulus dekane namanya siapa, ya. Wadek satunya siapa, wadek duanya siapa, rektor dan mungkin kalau kaprodi, sekprodi nanti tentunya kan akan selalu mengawal akademik Ibu Bapak semuanya. Itu perkenalan saya dan saya juga berharap karena ini sudah angkatan kelima, ya, angkatan ke-1 bimbingan saya, promotor saya sebagai promotor, angkatan kedua, 3 mungkin di sini barangkali ikut hadir. Mohon diperhatikan Bapak Ibu adalah waktu ya. Waktu adalah sangat berharga. Berapa masa studi Bapak Ibu itu diperhatikan. Apa kesulitannya tolong nanti insya Allah Prof. Amin, Mas Jovi akan mengawal. Jadi saya berharap Bapak Ibu taat pada akademik ya, kurikulum yang sudah disampaikan Prof. Amin. Mungkin yang kemarin-kemarin ya, kalau sekarang angkatan ke-1 berarti kan sekarang sudah ke semester 4 ya, mungkin masuk semester 5. Saya semester 2 ini waktunya apa? Setelah itu di semester 3 waktunya saya mau apa? Perjalanan Bapak Ibu ini panjang sekali. Jadi kalau ditunda-tunda saya kira itu tidak menyelesaikan masalah. Ya. Tidak menyelesaikan masalah. Jadi saya berpesan, monggo kesulitannya apa dan kualitas komunikasi dibangun untuk Bapak Ibu ya sebagai promovendus dan sama promotor itu ya. Jadi kesulitannya apa dikomunikasikan. Monggo kapan nanti kalau mau sambang kampus yang belum pernah tindak kampus silakan. Saya setiap hari di kampus, Prof. Amin ya, Pak Jovi, Pak Radit, Bu Alfi adalah selalu siap untuk menerima Ibu Bapak jika dibutuhkan ya. Jadi harapan saya karena rapat koordinasi yang lalu disampaikan ada angkatan pertama yang prelim itu baru berapa. Jadi yang jelas belum semuanya. Sekarang angkatan pertama terutama ini sekarang sudah angkatan kelima. Jadi sudah berapa semester. Berarti kan waktu terbuang. Ada kesulitan apa? Ya, nanti kita akan dibangun. Prof. Amin kemarin sudah merancang klinik. Bapak Ibu mau di klinik, kesulitannya di mana? Nah, ini untuk memediasi agar Bapak Ibu juga nanti lancar. Saya maaf mungkin Pak Fahmirja pernah ya studi di S2. Saya orang yang paling cerewet. Waktu itu adalah saya kaprodi S2. Masuk komitmen bersama, lulus harus bersama. Jadi apapun, mari kita bersama-sama kita urai, gitu Bapak Ibu ya. Karena kami sangat terbuka akan membantu Ibu Bapak ya. Tapi jangan komunikasinya terus putus, kami kan tidak tahu ya. Jadi proaktif menyampaikan ke Kaprodi. Saya kira sama harapan saya dengan angan-angan atau mungkin harapan Bapak Ibu ya. Cuma mungkin belum tersampaikan saja. Mungkin dari saya itu aja Prof. Amin. Monggo kalau Pak Radit, Bu Alfi ada tambahan. Saya ucapkan terima kasih, salam kenal, mudah-mudahan ini semuanya membawa kemudahan ya kepada Bapak Ibu, harus lulus kalau bisa tepat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pengarahan dari Prof. Sukesi sekaligus perkenalan dari timnya yang terdiri dari Pak Radit dan Bu Alfi. Mungkin ada dari Wadek 1 mungkin ada tambahan? Baik, mohon izin. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. dan terhormat Prof. Sukesi, Dekan FEB, yang saya hormati Prof. Aminullah, Kaprodi S3 Manajemen, dan Mas Yofi beserta Bu Alfi selaku Wadek 2
dan tentunya yang sangat saya banggakan seluruh mahasiswa S3 Manajemen Unitomo. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Raditya yang pada saat ini diberi amanah menjadi Wakil Dekan 1 FEB. Secara singkat, saya nitip pesan kepada teman-teman ketika sudah memutuskan untuk menjadi mahasiswa S3 Manajemen Unitomo, artinya teman-teman sudah memutuskan untuk memberikan konsekuensi dan komitmennya. Artinya kami tahu kawan-kawan banyak kegiatan di luar, sangat padat pekerjaannya, tapi mohon maaf, itu tidak bisa menjadi alasan bagi kami, bagi kawan-kawan untuk tidak bisa mengikuti kalender akademik dengan baik. Artinya ya, ketika kita sudah memutuskan untuk menjadi mahasiswa S3 Manajemen, tentunya ada konsekuensi waktu yang harus kita korbankan, konsekuensi tenaga, fokus yang harus kita korbankan. Karena ketika kita tidak bisa memilih fokus dan konsentrasi kita, terkadang itu waktu berjalan itu tidak sadar. Oh, nggak terasa sekarang udah semester 1 lewat. Nggak sadar semester 2 lewat. Dan sekarang ketika kawan-kawan sudah memasuki posisi semester 5, yang seharusnya sudah masuk ujian kelayakan, ada yang kemudian ujian proposal saja belum. Nah ini pangapunten, saya ingin mengingatkan, ayo kita sama-sama berkomitmen, kemudian mewujudkan konsekuensi kita setelah memutuskan jadi mahasiswa S3, kita fokus, dan kemudian juga mohon selalu ada komunikasi, karena keyakinan saya, ketika ada komunikasi akan ada solusi. Maka jalin komunikasi dengan baik, khususnya dengan Kaprodi dan juga Sekprodi, dan jika ada hal yang perlu disampaikan kepada dekanat, kami persilakan, kita terbuka untuk teman-teman semuanya. Insya Allah itu Prof. Aminullah, singkat dari saya, mohon maaf, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Alfi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Prof. Sukesi sebagai dekan, yang saya hormati Prof. Aminullah Asagaf dan Pak Raditya selaku Adik 1 dan Pak Dovi selaku Sekprodi S3. Perkenalkan, saya Alfi Mulyaning Tias yang yang kebetulan pada periode ini dipercaya Prof. Sukesi untuk membantu di Wadek 2 yang membidangi keuangan. Nah, saya juga berharap kepada teman-teman semuanya, mahasiswa S3, seperti apa yang disampaikan Prof. Sukesi ataupun Pak Raditya, bahwa kita berharap semuanya masuk bareng, lulus bareng, dan itu saya berharap juga menjadi komitmen dari teman-teman semuanya. Insya Allah kita bisa untuk mewujudkan itu. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Prof. Sukesi, Prof. Aminullah, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Alfi. Sekarang pengarahan dari Prof. Aminullah gitu ya, masuk ke inti dari kegiatan pada malam hari ini, yaitu kaitannya mengenai sosialisasi terkait akademik dan masa studi dan perkembangan ke depannya buat teman-teman mahasiswa S3 Manajemen Unitomo. Silakan Prof. Amin. Ya, kita dulu. Yung. Halo Yung, saya lagi bicara sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Prof. Sukesi, Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Alfi Mulyaningsih, dan Bapak Raditya, Wakil Dekan 2 dan Wakil 1. Alhamdulillah, malam ini kita dalam keadaan sehat walafiat, kita bisa hadir. Dan malam ini kita harapkan banyak informasi kita akan share kepada Bapak Ibu sekalian. Terutama Bapak-Bapak Angkatan 1 dan Angkatan 2. Angkatan 3 juga, Angkatan 4 ada hal penting yang kami share. Mengingat kemarin kita sudah melakukan rapat koordinasi, mulai dari tingkat rektorat, ya, dekan, sampai Kaprodi, menyangkut kegiatan Bapak-Bapak Ibu di program S3 ini.
kita sekarang paralel juga, saya ingin informasikan menyiapkan borang, karena kita akan dilakukan reakreditasi. Harapan kita supaya bisa mendapatkan nilai minimal B. Karena Prof. Amin mohon izin, saya gabung S2 ya Prof. Amin. Saya mohon maaf ya Prof. Terima Ya, kasih Prof. baik, Suesi. baik, Nanti ini, rekamannya bisa dilihat nanti Prof. Ya, Hasil diskusi kita. siap. Ya, salam Prof. Mungkin teman-teman jika nanti ada pertanyaan, silahkan bisa japri ke saya atau mungkin di grup. Matur Oke. nuwun, nggih, matur nuwun. Baik. Pak Radit, Sami-sami, Bu. Berarti, monggo Sama-sama. nggih, Mohon Mas izin, Yogi. matur nuwun, terima Bapak kasih Ibu Prof. Amin, Mas semuanya Yogi, mohon izin, teman-teman. nggih. Ya, terima Nggih. kasih. Sama-sama. Makasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya mau share dulu, saya punya materi supaya Bapak Ibu bisa melihat. Jadi ini sekarang posisi saya seperti dikatakan tadi, sekarang saya jadi lurah, ya lurahnya bapak-bapak dan ibu. Jadi kalau lurah itu ada keluhan warga lapor ke lurah, ya. Jadi sekarang saya karena jadi lurah. Tadinya saya gubernur, sekarang saya jadi lurah. Jadi posisi lurah siap menerima, membantu warganya, ya kira-kira gitu. Oke, saya ingin memulai dulu dari agenda malam ini, Bapak Ibu sekalian. Agenda malam ini, ya katakanlah tadi udah pengantar untuk semester 2022-2023, terutama semester angkatan 3 dan 4 ini kan masih berjalan. Nah, kita sudah punya ada jadwal, Pak. Perkuliahannya kita sudah jadwalkan mulai tanggal 18. Jadi yang masih proses kuliah reguler, angkatan ketiga dan angkatan keempat yang masih reguler, ya ini mulai perkuliahan tanggal 18. Kemudian agenda kedua, informasi akademik untuk mahasiswa. Ini yang penting, informasi akademik. Yang berkaitan dengan e-learning. Ya, e-learning ini nanti kita akan terapkan mulai semester ini, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau e-learning sudah mau diterapkan sama dengan yang berjalan di S1 dan S2, maka nantinya kehadiran mahasiswa itu akan dipantau melalui sistem e-learning. Kemudian semua dosen nilainya itu selalu 2. Ada tugas, ada UTS, ada UAS. Jadi UTS dengan tugas, UAS dengan tugas. Jadi nanti Bapak Ibu nanti kalau mendapat tugas, dan tugas itu tidak boleh melebihi waktu tertentu, terutama kalau ujian. Ujiannya sesuai dengan jadwal. Misalnya diberi waktu 2 jam, harus dikerjakan 2 jam dan diupload. Karena kalau melewati waktu itu, otomatis Bapak Ibu tidak bisa mengupload lagi. Jadi nanti dengan sistem e-learning ini, kita bisa menyelesaikan tepat waktu, sehingga nanti jadwal perkuliahan, yang selama ini kita selalu ketinggalan setengah semester, mulai semester ini kita sudah mendekati dengan S1 dan S2. Karena salah satu syarat supaya e-learning ini bisa jalan dengan efektif, maka kita jadwal S1 dan S2 kegiatan akademiknya harus sama. Termasuk tadi ujian. Mulai semester depan udah persis sama. September, Oktober, dan seterusnya. Jadi ini menyangkut e-learning ini, tentu nanti e-learning ini juga ada kaitannya dengan masalah kewajiban keuangan Bapak Ibu. Karena sistem itu hanya bisa terbuka kalau seluruh kewajiban keuangan sudah terpenuhi, karena dia link dengan masalah keuangan. Jadi kalau mau ujian misalnya, hanya bisa ikut ujian kalau kewajiban keuangannya udah selesai. Tapi itu hanya informasi dulu mengenai e-learning. Ada waktu nanti kita akan mensosialisasikan, terutama pada saat sudah mau ujian. Kemudian yang saya ingin sampaikan yang paling penting ini butir 5 Bapak Ibu sekalian. Butir 5 ini. Apa yang arti butir 5 ini? Ini saya kasih tanda warna kuning ini. Warna kuning ini. Jadi Bapak Ibu yang di semester yang di S3 ini melalui 6 ujian, ya, ada 6 ujian. Yang ujian pertama setelah Bapak reguler selesai, di samping ujian reguler semester, Bapak menghadapi ujian mulai dari ujian prelim sampai nanti ujian doktor, ujian terbuka. Jadi ada 6 tahapan ujian.
Ujian prelim itu dilakukan pada akhir semester 2. Ya, seperti yang lalu yang kita sudah utarakan pada tahap awal ini, Pak. Ada di buku akademik juga, ada di web. Jadi ujian prelim ini dilakukan setelah semester 2. Jadi begitu sudah selesai ujian semester 2, maka siap-siap mahasiswa menghadapi ujian prelim. Memang ujian prelim ini ada perubahan. Angkatan pertama dan angkatan berikutnya. Angkatan pertama, ujian prelim itu sekaligus mahasiswa mengikutinya. Materinya diambil dari sekaligus materi 4 mata pelajaran di semester 2. Itu materi prelim. Dulu kita mengikuti salah satu perguruan tinggi negeri yang menggunakan itu. Bukan salah satu, beberapa perguruan tinggi negeri menggunakan itu. Karena di dalam pedoman akademik, ujian prelim atau prerequisite itu adalah penguasaan teori, metodologi, dan lain-lain. Sehingga bisa teorinya saja, bisa juga termasuk metodologi penelitiannya. Angkatan kedua mulai berubah. Waktu dekannya Pak Santo, dirubah. Yang diujikan di prelim ini adalah disertasi bab 1 dan bab 2. Itu juga mencontoh beberapa ada perguruan tinggi negeri yang menerapkan. Dan kelihatannya itu harapannya membantu mahasiswa. Karena kalau Bapak Ibu sudah selesai bab 1, 2, sebenarnya disertasi itu intinya ada di bab 1, 2. Yang paling tinggi tingkat kesulitannya. 1, 2, 3, bab 1, 2, 3 proposal, intinya itu ada di bab 1. Bahkan nggak ada perguruan tinggi negeri, hanya ujian prelim bab 1 saja. Kalau sudah selesai bab 1, 2, bab 3 itu tidak terlalu sulit. Bab 4 adalah penelitian di lapangan, bab 5 kesimpulan. Oleh sebab itu ujian prelim materinya diambil dari bab 1, bab 2. Hanya ada kendala, Bapak Ibu sekalian. Kendala yang dihadapi, nah saya ingin kembali lagi ke tadi aja. Kendala yang dihadapi di ujian prelim ini, karena mahasiswa yang selesai semester 2, dia belum memiliki proposal. Dia belum memiliki proposal bab 1, 2 yang sudah disetujui oleh promotor dan kopromotor. Sehingga terkendala tidak bisa mengikuti ujian prelim. Berbeda dengan yang metode pertama tadi, angkatan pertama. Begitu lulus semester 1, langsung kita jadwalkan sekaligus ujian prelim. Dengan materi yang di semester 2 itu. Tetapi setelah berubah, setelah selesai semester 2, mahasiswa disuruh segera menyiapkan bab 1, bab 2 disertasinya, dan minta konsultasi kepada promotor, kopromotor. Setelah disetujui, barulah bisa ujian prelim. Ah, disinilah mulai terkendala. Dan informasi yang kami pantau, terutama angkatan 2, karena angkatan 1 semuanya sudah prelim. Angkatan 2, karena sekarang sudah angkatan keempat yang berjalan. Angkatan kelima ini mahasiswa baru nanti. Angkatan kedua, baru 2 orang yang prelim. Benar ya Pak Jopi? Betul, Prof. Ya. Jadi angkatan 2, baru 2 orang yang prelim. Ya, angkatan 2, baru 2 orang yang prelim. Angkatan ketiga, yang tentu memang belum. Karena dia angkatan ketiga ini masih proses menyelesaikan semester 2. Kalau angkatan keempat baru mau masuk di semester 2. Jadi angkatan kedua ini baru 2 orang di antara 11 orang mahasiswa. Oleh sebab itu kemarin kita membicarakan dengan dosen, kita juga promotor kopromotor minta bantuan mahasiswa yang mengalami kesulitan, ya mungkin kita memberikan solusi kepada mahasiswa. Apa solusinya? Kita sudah membuatkan format ini Pak, tata kelola administrasi S3 ini form 11.
Jadi persetujuan ujian dengan catatan oleh promotor dan kopromotor. Supaya mahasiswa tadinya yang sudah punya proposal masih bermasalah, bab 1-2, promotor kopromotor memberikan persetujuan untuk ujian, tapi diberi catatan bahwa ini perlu diperbaiki, sehingga mahasiswa dengan adanya persetujuan ini dilaporkan ke Kaprodi, kita sudah bisa melakukan ujian prelim. Karena ujian prelim dengan model sekarang ini tidak lagi seperti yang pertama bahwa sekaligus ini sifatnya individual. Siapa yang siap langsung ujian. Dan ujiannya bukan tertulis, tapi ujiannya hanya mempresentasikan di depan tim penguji proposal bab 1 dan 2-nya. Dan begitu dia selesai presentasi, langsung diputuskan lulus atau mengulang. Nah, alhamdulillah 2 orang yang sudah presentasi melalui tahap ini dua-duanya lulus. Nah, jadi ke depan bagi mahasiswa yang belum angkatan kedua terutama yang belum clear dengan dosen promotor kopromotor, inilah nanti yang kita tempuh tadi memberikan form untuk mudah-mudahan promotor dan kopromotornya bisa memberi persetujuan. Tetapi ada syarat. Yang angkatan kedua ini harus dulu kita inventarisir. Apa masalahnya? Bab 1-2 ini. Apakah masalahnya di mahasiswa? Jangan-jangan mahasiswanya belum membuat bab 1-2. Ataukah masalahnya di promotor dan kopromotor? Kalau masalahnya di mahasiswa, tentu ya kita harapkan mahasiswanya segera menyiapkan bab 1 dan bab 2. Tapi kalau masalahnya ada di promotor kopromotor karena belum ketemu sarannya belum bisa dipenuhi atau ada kesulitan komunikasi, kita yang akan menjembatani dengan mengkomunikasikan kepada promotor-kopromotor. Kita akan membantu. Nanti Bapak Ibu yang mengalami kesulitan dengan promotor tadi, laporkan langsung ke Kaprodi. Ya tentu dalam hal ini saya sebagai lurah, laporkan ke saya. Nanti saya akan komunikasi dengan promotor-kopromotor. Kalau dia sudah berkenan, ada apa? Form yang tadi yang saya sampaikan itu dibawa ke promotor-kopromotor untuk memberi persetujuan dan diberi catatan apa saja yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Dan untuk membantu itu, kita juga sudah membentuk tim klinik. Nah ini Pak. Jadi bagi mahasiswa yang tadi belum membuat sama sekali proposal, bab 1-2, kami sudah membentuk 3 orang guru besar. Saya, Prof. Sukesi, dan Prof. Nur Syaidah. Untuk membantu Bapak Ibu yang sama sekali memang belum menyiapkan proposal dan disertasi. Jadi bukan karena dosennya, pembimbingnya, tetapi karena dirinya mahasiswa itu. Harapan kita juga supaya bisa segera ini mahasiswa ini membuat bab 1-2 dan dimintakan konsultasi kepada promotor-kopromotor. Nah, ini klinik kita. Ada 2 klinik yang kita bentuk. Klinik yang terakhir ini terutama untuk angkatan yang pertama, timnya Pak Agus. Ya, karena angkatan pertama ini coba Bapak Ibu perhatikan, Pak Agus itu dengan teman-teman angkatan pertama sudah ada di semester 4, mau masuk semester 5. Artinya kalau dia sudah semester 5, seharusnya Pak Agus itu dengan teman-teman sudah ujian kelayakan. Ini ujian kelayakan ini. Nah ini di dalam program pedoman akademik ini Pak, seperti Bapak lihat. Semester 1 kuliahnya 4 mata kuliah, semester kedua 4 mata kuliah, semester ketiga 1 mata kuliah. Ya, semester keempat ini mestinya ini Pak Agus dengan teman-teman karena sudah mau memasuki semester 5, mestinya ini sudah dilewati ujian seminar hasil. Sebentar lagi ujian kelayakan, sudah ujian kelayakan, sudah masuk ujian doktor. Ujian tertutup dulu, artinya hanya dengan dosen penguji,
dan setelah beberapa saat, seminggu, 2 minggu, langsung di ujian terbuka dihadiri oleh semua orang. Mestinya angkatan pertama itu sudah di sini, Pak. Masuk di semester 5 menyiapkan diri untuk ujian kelayakan hasil. Mestinya sudah meneliti di lapangan. Tapi ini pun belum dilewati, ujian seminar hasil, karena masih di lapangan. Yang dilakukan oleh teman-temannya angkatan 1, baru ujian proposal. Itu pun belum semua ujian proposal. Kalau boleh tahu, Pak Jopi, angkatan pertama ujian proposal berapa orang? Di antara 10. Yang ujian proposal untuk angkatan pertama ada 4 atau 5 orang, Prof. 4 kalau nggak salah kurang lebih. Disebutkan 1 Pak Agus. 3, Prof. Pak Agus, Baru Pak 3. Agus sudah. Yang kedua Pak Hasan. Pak Hasan sudah, Pak Dedi sudah, sama Bu Nurma 4. Tinggal 5, Prof. Kurang 5, Prof. Pak Dedi siapa ini? Pak Dedi Rusdiana. Oke, ini yang sudah. Promotornya Prof Edi. Karena ini kita langsung dicatat ya Pak ya. Saya juga mencatat, ini direkam, nanti akan didengarkan juga oleh dekan. Sengaja saya sebut namanya supaya ini masuk dalam rekaman. Ya, Kemudian Prof. yang belum disebut, yang belum, Ibu Kiki. Ibu Kiki belum, Prof. 1 Ibu Kiki, yang kedua Pak Adi. Pak Adi siapa lengkapnya? Saya lupa nama lengkapnya, Prof. Yang ketiga, Pak Adi Prasnowo maksudnya. oke. Yang ketiga, Hafid Nasrullah. Pak Hafid Nasrullah. Yang keempat, Frans Parnaungan. Frans. Yang kelima, Hasana Effendi. Hasanah Effendi. Ya, jadi ini Bapak-bapak angkatan pertama. Ya, angkatan pertama ini belum ujian proposal, seharusnya itu Bapak itu siap-siap untuk ujian kelayakan. Tetapi ujian seminar hasil seharusnya sudah selesai. Tapi 1 pun belum ada seminar hasil. Yang saya melihat berpotensi bisa seminar hasil yang sudah ujian proposal. Yang sudah ujian proposal tadi ada 3 orang atau 4 orang tadi? 4 orang, Prof. Agus, Pak Agus, Hasan, Pak Hasan, Bu Nurma, dan Pak Dedi. Nurma, dan Pak Dedi. Jadi ini malam ini saya mau mendengar, dan ini tidak dicatat tapi direkam. Pak Agus, kapan bisa ujian seminar hasil, Pak Agus? Kira-kira saja. Insya Allah saya Januari, Prof. Januari 2023. Januari kemudian akhir semester 5 ini saya bisa ujian kelayakan, insya Allah. Akhir semester 5 berarti Itu kan bulan Februari Maret, Prof. oke. Februari masuk Februari, ujian kelayakan. Oke. Sudah terekam. 1 lagi Pak Hasan. Insya Allah ini Prof, Februari Prof, saya bisa semester 4 nih. Mungkin setelah sebulan lagi berikutnya bisa lanjut nih. Bulan berapa Pak Hasan? Februari Prof. Februari itu ujian apa? Kan 2 Bapak hadapi ini, seminar dan kelayakan. Yang mana yang Bapak target? Saya target seminar hasil Prof. Seminar hasil Februari. Ya. Kemudian kelayakan. Sebulannya lagi Prof, mungkin Maret. Ya, siap. Oke. Yang ketiga, ini sudah direkam, tidak perlu dicatat Pak Jopi, direkam saja. Ibu Nur. Mana Ibu Nur? Ada Bu Nur? Mohon izin, Prof. Mungkin Bu Nurma posisi masih mengajar. Nanti tanya Mas Jopi ya. Tanya nanti kita bikin laporannya nanti soalnya. Kemudian Pak Dedi. Pak Dedi. Ada Pak Dedi. Pak Dedi Rusdiana nggak ada di dalam Zoom ini, Prof. Oke, kalau begitu nanti ditanya nanti. Suruh telepon ke saya ya Mas Jopi ya. Siap, Prof. Ibu Nur sama Pak Dedi. Pak Agus dengan Pak Hasan, ada nggak kesulitan yang bisa memerlukan turun tangan dari Pak Lurah? Belum Prof, paling mungkin
Mungkin paling kuesioner aja, Prof. Ini lagi matang kuesioner. Nanti saya dengan Kami Alura. menyiapkan tadi klinik. Jadi kalau Siap. Bapak di samping berkonsultasi promotor kompromotor, boleh berkonsultasi kepada tim klinik proposal Siap. disertasi. Siap, Prof. Jadi kita 3 orang siap, Ibu Nur, Prof. Sukesi dengan saya. Oke ya. Dan terakhir berkaitan angkatan 1, Bapak nanti dalam jurnal kita berusaha, di jurnal itu, ini Bapak Ibu sekalian, untuk diketahui saya ingin sampaikan juga, ada syarat di pedoman akademik bahwa mahasiswa, ini yang D, kelihatan nggak D ini Bapak Ibu sekalian? Pak Jopi? Kelihatan, Prof. Kelihatan, Prof. Jadi untuk S3, sebelum ujian tertutup, harus menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasi jurnal internasional bereputasi Scopus atau ICE Thomson dengan status sekurang-kurangnya accepted. Ini kita sepakat kemarin untuk merubah ini, menurunkan. Jadi jurnal internasional saja di sini. Dihilangkan ini ke belakang. Jurnal internasional. Sehingga ini relatif membantu mahasiswa. Dan untuk jurnal internasional ini sudah kita siapkan dosen klinik tadi, saya Prof. Nur dengan Ibu Tami. Insya Allah kalau cuma jurnal internasional, saya bertiga ini tidak masalah. Ya, jadi kalau ada kesulitan mahasiswa, segera konsultasi ke saya atau Prof. Nur atau Ibu Tami. Itu sebelum terbuka, Prof ya? Sebelum terbuka. Oke ya. Jadi sebelum terbuka, Bapak Ibu nanti harus membuat publikasi ilmiah. Pedoman akademik harus Scopus, tapi ini kita kemarin diturunkan. Karena kita mencontoh juga beberapa perguruan tinggi, itu karena kesulitan Scopus, Pak. Karena Scopus, jangankan Bapak, dosen-dosen sekarang yang mau profesor, itu semua kesulitan. Untuk Scopus, karena antriannya terlalu panjang, bukan jurnalnya, antriannya terlalu panjang, karena di seluruh dunia, semua di bidang akademik mau masuk Scopus. Jadi kita turunkan internasional biasa. Kalau internal biasa, ya alhamdulillah kita sudah banyak pengalaman sehingga dengan 3 orang ini jadi tim klinik tidak ada masalah. Materinya nanti supaya lebih lancar, kita harapkan mahasiswa mengambil dari hasil penelitiannya, diringkas 12 halaman. Jadi tidak perlu membuat topik yang lain, tetapi ambil saja dari yang Bapak sudah masukkan di ujian kelayakan, ini bisa diringkas. Jadi kalau Bapak di semester 5 nanti Pak Agus, Pak Hasan sudah selesai ujian hasil kelayakan, itu sudah bisa kita proses publikasi. Sehingga kalau dipublikasi sebulan, Bapak bertepatan bisa ujian pertengahan tertutup dan bisa ujian terbuka. Jadi waktunya, katakanlah tadi kalau kita melihat jadwalnya di sini, akhir semester 5, ada 1 semester Bapak bisa publikasi. Sehingga diharapkan tidak akan terkendala mahasiswa karena tidak perlu membuat topik yang lain, tetapi cukup mengambil dari ini, Pak. Yang hasil penelitiannya Pak Agus itu, atau Pak Hasan, itu nanti diringkas 12 halaman. Nanti itu kita publikasi ke jurnal internasional. Ya, jurnal internasional 1 semester relatif bisa dicapai. Ya, baru-baru ini saya dengan Bu Nur, kita membuat jurnal, saya dengan Bu Nur 2, baru saya dibuat kompetisi. Prof. Nur 1,5 bulan, saya cuma 6 hari. Nah itu. Karena ada jurnal internasional di situ dari Kanada, itu dia hanya bilang 3 kali 2. Tapi tarifnya 2 kali lipat. Enggak apa-apa, tapi saya bilang, saya mau coba 3 kali 2. 3 kali 2 itu, begitu saya kirim, 2 hari dikirim ke reviewer, dia periksa. Setelah itu reviewer mengirim lagi ke kita, 2 hari diberi waktu untuk memperbaiki. Setelah itu dikirim lagi kembali ke reviewer 2 hari juga untuk dia periksa. Begitu oke, langsung dikasih linknya. Sudah siap publikasi. Tapi kita sudah bisa link, bisa dipakai untuk bahwa jurnal kita sudah oke, langsung ada informasi akan diterbitkan pada jurnal terbitan nomor sekian pada bulan sekian. Tapi linknya sudah bisa dilihat dan sudah bisa dipakai untuk mengurus kepangkatan atau dibuktikan di sebelum ujian terbuka. Jadi, ini saya tidak perlu dulu menceritakan bahwa
itu tidak masalah, tapi insya Allah Bapak tidak usah terlalu memikirkan ini, dalam arti ini bisa selesai masalah. Jadi kita pertama merubah dulu pedoman akademik tadi, kemarin sudah kita siapkan perubahannya, karena kan yang merubah kita disetujui oleh rektor, ya sudah selesai. Jadi menghilangkan Scopus ini. Cukup jurnal internasional, karena ini juga sudah diterapkan di beberapa perguruan tinggi yang ada di S3. Jurnal internasional, dan untuk publikasinya, ya memang kita harapannya mahasiswa yang membuat ringkasannya, hasil penelitiannya 12 halaman, nanti kita ajarkan bagaimana mahasiswa itu mempublikasi. Kalau dia masih terkendala, kita yang bantu. Ya, kalau perlu di situ duduk sama-sama publikasi. Kirim, biasanya ada koreksi, ada revisi, dan nanti kita kasih petunjuk. Sehingga waktu untuk menyiapkan tadi, 1 semester, mulai dari ujian hasil kelayakan, dibuat 12 halaman, sampai publikasi, akhir semester 6, Bapak sudah bisa langsung ujian terbuka. Jadi selesai satu masalah. Kemudian kalau Bapak ada kesulitan, proposal disertasi, bisa konsultasi dengan tim klinik. Bertiga juga, ya. Bertiga juga, saya selalu ada di situ. Prof. Sukesi, Prof. Nur, ada di situ untuk setiap saat membantu. Kita juga sudah menyiapkan dokumen persetujuan ujian. Tetapi sebelum Bapak Ibu ke promotor, saya dulu komunikasi. Kalau itu masalahnya ada di komunikasi promotor ke promotor. Tapi kalau masalahnya ada sama mahasiswa, memang belum membuat bab 1-2A, silakan konsultasi ke sini. Kalau perlu kita online melalui Zoom, kita bertiga atau saya sendiri, konsultasi dengan Bapak Ibu. Oke ya, jadi ini selesai yang angkatan pertama. Angkatan kedua, nah ini grupnya siapa ini angkatan kedua? Angkatan kedua yang belum prelim, Bapak Ibu perlu ketahui ada aturan kita di pedoman akademik khusus mengatur prelim. Ini saya bacakan, ini saya ingin tunjukkan. Ujian kualifikasi, maksudnya ini prelim atau preliminary, dilaksanakan selambat-lambatnya akhir semester 5. Jika belum dinyatakan lulus, mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal studi. Apa maknanya? Angkatan pertama sekarang ini, itu dia sudah ada di semester 4, masuk semester 4. Jadi Bapak angkatan kedua sekarang itu sisa 1 semester jatahnya, supaya tidak dinyatakan gagal. Nah, saya ulangi lagi. Kita diberi batas waktu di ujian prelim ini sampai semester 5. Sedangkan angkatan kedua tadi yang baru 2 orang, posisinya sekarang masuk pada semester 4 yang mau masuk ini. Artinya kalau masuk semester 4, berarti ya sisa 2 semester, bukan 1 semester. Sisa 2 semester jatahnya, kalau tidak ujian prelim, ya pasti nanti akan menghadapi apa namanya ya. Apalagi kalau sudah masuk di semester 5 belum ujian prelim, pasti nanti akan kepikiran. Ya. Jadi oleh sebab itu, kita mengharapkan yang angkatan kedua ini, yang sekarang sudah mau masuk semester 4, dapat segera ujian prelim. Yang sudah ujian prelim, angkatan kedua yang sudah prelim, baru 2 orang. Yaitu siapa Pak Jopi yang sudah ujian prelim? Ini mau direkam. Ya, jadi saat ini yang sudah ujian prelim itu ada Bu Ervita dan juga Bu Yuli Sinta Asih. Bu Yuli, baru 2 orang yang sudah Baru prelim 2 orang. dan sudah lulus. Kemudian angkatan kedua yang belum prelim, siapa aja? Angkatan kedua yang belum prelim di sini ada Pak Anto Yuri. Pak Anto, oke, yang kedua. Ana Fitriatul Bilqis. Ana, ketiga. Pak Zainal. Pak Zainal. Bu Arifah Sundari. Bu Arifah. Sajida. Siapa? Saida.
Bu Sajidah Malika, Sasida Malika nomor 6. Pak Abdul Syakur, Pak Ya. Fajar Alam, dan Pak Setiawan Eko Rudianto. Fajar Alam dan siapa? Setiawan. Pak Setiawan Eko Rudianto. Dan 9. Oh, sudah Prof. Kalau Dan 11. kalau yang Nararia Dita kan memang ada satu yang di Oke, berarti cuma proses 10 ya. penghapusan tuh Prof. 10. Oke, sebelum lanjut ke angkatan kedua ini, ada ketinggalan di angkatan 1 tadi, Ibu Kiki, belum proposal. Ada Bu Kiki ya? Tadi ada Prof. Mana Bu Kiki? Saya mau dengar. Bu Kiki, Bu Kiki, ada kok ini di Zoom, ada cuma off cam. jadi ini yang belum tadi, angkatan pertama, kita mau tahu kapan baru dia ujian proposal. Satu persatu dulu. Bu Kiki. Tidak ada Bu Kiki. Nanti ditanya ya Mas Jopi ya, kapan, bulan berapa mau ujian proposal. Oke, Pak siap, Adi Prof. ada? Ada Adi? Pak Adi tadi ada. Pak Adi? Pak Adi Prasnowo. Pak Adi juga belum. Nanti Pak Jopi ini kasih tahu nanti rekamannya. Pak Hafid. Pak Hafid ada? Pak Hafid nggak ada di Zoom, Prof. Kenapa dia enggak anu ya? Pak Frans ada nggak? Pak Frans juga nggak hadir di Zoom. Aduh, kalau begitu nanti khusus angkatan 1 ini Pak Jopi kita bikin Zoom ya, yang belum proposal. Siap, Prof. Jadi kita jadwalkan khusus Zoom angkatan 1 yang belum ujian proposal. Kita agendakan hari Senin Pak Jopi ya. Hari Senin ya, Prof ya. Siap. Dicatat hari Senin yang akan datang itu tanggal berapa ya Pak Jopi? Jadi kita agendakan hari Senin Tanggal 21, Pak. Hari tanggal Senin 21. tanggal 21 ya, Prof ya. Ya, khusus untuk angkatan 1 yang belum proposal. Tapi ditelepon satu-satu supaya hadir Pak Jopi. Oke, siap. Kita mau tahu apa permasalahannya. Kalau angkatan 1 sudah prelim, sudah ada janji. Pak Agus, Pak Hasan, Ibu Nur, Pak Dedi kalau bisa hadir juga nanti. Yang tidak hadir, yang belum ada jawaban. Suruh hadir hari Senin ya Pak Jopi ya. Siap, Prof. Kita mau bantu apa masalahnya. Oke, kita pindah ke angkatan 2. Kita mulai dulu contoh Pak siapa ini yang ada di angkatan 2? Pak Anto, ada Pak Anto? Pak Anto masih di laut, Pak. Kenapa? Masih di laut, Prof. Oh, di laut ya. Oke, kemudian ini yang menjawab siapa ini? Istrinya atau temannya? Anto kapalnya kerem. Bu Arifa itu, Prof. Oh, Bu Arifa. Ini yang bermasalah nih, Bu Arifa. Ibu Arifa, angkatan 2 yang termasuk ada masalah tadi, proposal bab 1-2 belum selesai. Ibu Arifanya sudah membuat atau belum, Ibu Arifa? Sudah, Prof. Oke, berarti sekarang sisa komunikasi dengan dosen. Besok saya ada jadwal ke UB, Prof. Oke, yang penting sudah ada jadwal, berarti ada kemajuan. Kira-kira target Ibu kapan mau ujian? Prelim? Akhir bulan ini, Prof. Akhir bulan ini, berarti akhir bulan ini bulan berapa itu? November ya? November, Prof. Ya, Disebutkan Prof. aja, disebut supaya ini masuk di rekaman. Kita tidak usah catat. Jadi prelim November ya Bu ya? Siap, Prof. Oke. Nanti kalau misalnya memerlukan POM tadi, nanti ketemu saya, ada POM tadi itu. Kalau misalnya sudah disetujui oleh pembimbing dan ada catatan, siapa tahu promotor-promotor bisa memberikan peluang untuk ujian sambil yang Ibu perbaiki itu sambil paralel disiapkan. Gitu ya, Bu ya? Iya, Prof. Siap, Prof. Oke. Nanti suratnya kita kasih nanti. Nanti saya juga komunikasi dengan pembimbingnya kalau beliau berkenan, ya. Ya, Prof. Oke, kemudian yang berikutnya Ibu Arifa siapa lagi? Pak Zainal.
Ada Pak Zainal ya? Pak Zainal nggak ada, Prof. Di Tidak Zoom. ada. Ibu Ana, Pak Anto, Ibu Sajidah, ada? Bu Sajidah juga tidak ada. Bu Sajidah tidak ada. Abdul Sakur, Ada. Pak Abdul Syakur ada, Prof. ada, bisa bicara sebentar. Pak Abdul Sakur. Pak Sakur. Pak Sakur. Pak Sakur. Wah, kayaknya kok nggak ada respon. Ini Oke, statusnya off. Fajar Alam. Pak Fajar Alam ada nggak? Fajar Alam ada, Prof. Coba Pak Ya, Fajar Prof. Alam. Iya, Prof. Gimana kemajuan studinya Pak Fajar Alam bab 1-2? Sementara masih konsultasi ke Prof. Nur, Prof. Insya Allah Oke. nanti mungkin targetnya akhir Desember lah, Prof, untuk prelimnya. Prelim Desember Pak ya. Oke, ini kita rekam. Nanti kalau ada kesulitan, kayak ini kan saya dengan Prof. Nur jadi tim. Lapor aja Siap, ke Prof. beliau. Iya, Prof. Siap. Ada surat itu nanti minta sama Pak Jopi. Formnya kita sudah siapkan. Kalau masih ada catatan perbaikan, bisa minta approve dulu sambil Bapak perbaiki, tetapi sudah diberi waktu untuk ujian. Ya. Terima kasih, Prof. Oke. Desember ya Pak ya, Pak Fajar ya. Iya, Prof. Oke, terakhir angkatan 2 yang belum prelim. Pak Setiawan Eko. Prof, hadir Prof. Gimana Pak Setiawan? Kami sudah konsultasi ke promotornya Prof. Nur, Prof, sama Prof. Slamet. Oh, oke. Targetnya kapan? Kalau begitu target Bapak kapan? Prelim? Insya Allah Desember, Prof. Desember. Oke ya, jadi Desember semua. Berarti sudah 2 yang sudah ada kepastian ya. Sudah 3. Ibu Arifa, Ibu Pak Fajar Alam dengan Setiawan Eko. Pak Jopi tolong dicatat 5 orang ini diminta hadir nanti hari Senin. Pak Anto, Ibu Ana, Pak Zainal, Ibu Saida dan Abdul Sakur. Ya Pak ya, Pak Jopi. Ya, Prof. Diminta hadir pada pertemuan hari Senin karena ini urgen. Oke, selesai angkatan pertama dan yang kedua. Nah, sekarang kita masuk kepada angkatan yang ketiga. Angkatan ketiga ini grupnya siapa? Pak Dedi ya? Iya, Prof. Saya ada Pak Fahmi. Pak juga. Angkatan ketiga itu seharusnya menghadapi ujian prelim ya Pak ya? Ya, Prof. Menghadapi ujian prelim. Jadi Bapak mungkin tadi sudah mendengar bahwa kita membentuk ada klinik. Jadi kalau Bapak kesulitan membuat proposal bab 1-2, boleh menghubungi kami bertiga salah satunya. Di samping promotor, kopromotor. Kalau Bapak sudah menyiapkan, berarti Bapak sisa berhubungan dengan kopromotor dan promotor. Manakala nanti ada catatan, minta perbaikan, ada koreksi dari kopromotor dan kopromotor, dan merasa perbaikannya itu tidak terlalu tidak terlalu prinsip dan bisa Bapak selesaikan segera, barangkali nanti bisa memanfaatkan tadi surat persetujuan dengan catatan melakukan perbaikan. Kalau perbaikannya tidak terlalu prinsip. Apa yang dimaksud prinsip? Terutama yang berkaitan novelty. Perputaran kasih semakin lama semakin kecil, itu berarti ada masalah. Gitu, itu perlu diangkat. Tutup dulu itu anaknya Pak Cobi, Mas Pak Agus itu. Suaranya masuk. Ya, Prof. Sudah, Prof. Oke. Izin bertanya, Prof. Prof Amin. Entar dulu, ini Pak siapa tadi? Pak Dedi ya. Jadi Pak Dedi itu menghadapi ujian prelim ini, sebelum Bapak bertanya tadi, menyiapkan proposal bab 1 dan bab 2,
berkonsultasi dengan promotor dan kopromotor. Kalau Bapak ada kesulitan membuat bab 1, bab 2, boleh berkonsultasi dengan tim klinik. Tapi kalau Bapak tidak ada masalah, sudah selesai, berarti Bapak langsung saja berkomunikasi dengan promotor dan kopromotor. Begitu Bapak sudah selesai itu, tidak perlu menunggu teman, langsung lapor ke saya, kita adakan ujian prelim untuk Bapak. Ya kira-kira begitu yang angkatannya Pak Dedi. Baik. Kalau Bapak kira-kira sudah 90% atau sudah hampir sisa sedikit perbaikan, barangkali kalau mau mempercepat, gunakan form tadi, surat persetujuan dengan catatan. Jadi sudah diberi persetujuan oleh promotor, kopromotor, tapi ada catatan yang harus Bapak perbaiki. Sehingga Bapak kita bisa jadwalkan ujian prelim, karena nanti yang menjadi tim penguji termasuk juga promotor dan kopromotornya Bapak. Oke, segera itu. Prof. Ya, Mohon silakan. izin, Prof. Menyela sedikit. Jadi memang teman-teman angkatan ketiga dan angkatan keempat itu sedang menunggu kita untuk penetapan promotor dan kopromotornya, Prof. Oke. Karena angkatan ketiga dan keempat itu kan angkatan ketiga tentunya yang seharusnya akhir semester ini sudah melaksanakan ujian prelim terhambat karena memang belum ada penentuan promotor dan kopromotor buat teman-teman angkatan 3, Prof. Oke. Khusus itu, khusus untuk promotor kopromotor, jadi Bapak, Ibu angkatan 3, sambil menunggu penentuan promotor kopromotor, boleh menyiapkan proposalnya Bapak, bab 1 dan bab 2, ya judulnya boleh, sambil nanti judulnya serahkan ke saya. Nanti judul itulah yang menjadi dasar kita menunjuk promotor ke promotor. Karena setiap promotor itu ada spesialis. Jadi misalnya bidang apa kita akan menentukan. Sesuai dengan judul yang diajukan oleh mahasiswa itu satu. Yang kedua, promotor dan kopromotor, Bapak Ibu sekalian, ini saya ingin tunjukkan. Ada aturannya. Aturannya itu, kelihatan nggak sharing saya, Mas Cobi? Masih kelihatan, Prof. Kelihatan, Prof. Jadi Bapak Ibu, promotor kopromotor itu hanya boleh memegang 4 orang mahasiswa. Apakah dia sebagai pembimbing utama promotor atau sebagai kopromotor, dia tidak boleh lebih dari 4. Misalnya saya 4 semuanya promotor, tapi boleh jadi saya 2 promotor, 2 sebagai kopromotor, tapi secara total tidak boleh lebih dari 4. Nah, oleh sebab itu kita minta mahasiswa judulnya segera ajukan ke Kaprodi untuk kami tetapkan siapa yang menjadi promotor dan kopromotor. Dan penetapan ini adalah oleh Kaprodi dan dekan dan wakil dekan 1. Jadi saya bertiga nanti akan memberi keputusan siapa yang akan menjadi promotor kopromotor. Tapi sambil menunggu itu, Bapak Ibu siapkan judul, siapkan bab 1 dan bab 2. Dan boleh berkonsultasi dengan klinik tadi, tim klinik, saya, ya, Prof. Sukesi, dan Prof. Nur. Jadi nanti begitu sudah keluar promotor ke promotor, Bapak Ibu sudah langsung menyerahkan bab 1 dan bab 2 itu. Nah, jadi saya menunggu kalau bisa, khusus untuk angkatan ketiga ini, segera mengajukan judulnya, syukur-syukur kalau sudah punya bab 1, bab 2. Begitu ya Pak Dedi? Baik, Prof. Ya, jadi kalau toh belum punya bab 1, bab 2, judul pun tidak apa-apa. Tapi kalau Bapak sudah punya bab 1 dan bab 2, itu lebih bagus. Sehingga begitu kita sudah menunjuk siapa promotor ke promotor, langsung nanti Bapak berkonsultasi. Kita membuatkan surat. Jadi nanti ada suratnya, Pak. Nah, ini nanti Bapak sudah ada dokumen POM tata kelola kita. Jadi mahasiswa itu mengisi POM. Ini Pak POM-nya. Permohonan penunjukan promotor ke promotor. Jadi Bapak Ibu mengisi POM. POM-nya di sini POM berapa ini, Pak Dedi? POM-nya sudah punya? Belum ini, Prof.
Ada, tapi di ini tersembunyi ini karena ini kopian. Ini aslinya, PDF-nya. POM penunjukan promotor ini POM 5. POM 5 ini, nah ini contohnya POM-nya Pak. POM 1 ini warna kuning, POM 2, POM 4, POM 5. Jadi Bapak yang angkatan 3 segera mengisi ini POM 5 ini, mengajukan ke Kaprodi, namanya Bapak, NIM, angkatan berapa, angkatan 3, judul, boleh 2, diajukan judul. 1 atau 2, kirim ke Kaprodi. Nanti dari Kaprodi akan bersama-sama dekan, wakil dekan 1 akan menunjuk siapa yang menjadi promotor ke promotornya Bapak. Setelah ditunjuk itu, nanti ada POM yang kita sudah putuskan. Bapak nanti akan membawa surat kepada promotornya Bapak. Nah ini nanti kita berikan surat. Jadi Bapak setelah kita putuskan, kita akan berikan surat menggunakan POM 4 ini kepada promotor dan co-promotor. Nama mahasiswanya siapa, kemudian surat ini tembusan juga kepada mahasiswa. Ya, jadi Bapak akan kita berikan POM 4 kalau sudah ditunjuk siapa promotor co-promotornya. Jadi Bapak menghadap nanti, membawa surat ini Bapak Ibu sekalian, membawa surat ini kepada promotor dan co-promotor. Oke, jadi itu tambahan informasi mengenai angkatan ketiga yang belum memiliki tadi promotor, co-promotor. Syaratnya Bapak Ibu mengajukan dulu judul ke Kaprodi dengan mengisi POM tadi. POM berapa tadi itu? Nanti akan ya POM 5. Oke. Jadi angkatan 3 segera mengambil langkah itu Pak ya. Judul silakan, kemudian mengisi POM, kita akan putuskan, tidak perlu menunggu temannya. Begitu ada masuk langsung kita putuskan. Jadi dosen yang sudah penuh kuotanya kita akan alihkan ke yang lain. Yang jelas ketentuannya setiap promotor harus guru besar, harus profesor. Tapi insya Allah kita cukup. Promotornya boleh, co-promotornya boleh doktor, lektor kepala, atau kan boleh profesor. Tetapi promotor harus profesor. Nah, kita sudah membuat juga pemetaan. Misalnya ini contoh saja Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada datanya di sini. Nah, ini misalnya nama-nama profesor, nama-nama dosen pembimbing, ada yang sudah penuh kuotanya. Jadi tidak bisa nambah lagi. Ada yang sudah penuh. Ya, jadi ini nama-nama mahasiswa, kita sudah alokasikan semua. Siapa menjadi promotor, co-promotor. Jadi ada beberapa yang sudah penuh. Saya sudah penuh, Prof. Edi, Prof. Sukesi sudah penuh. Yang ke kanan ini masih banyak kosong. Jadi nanti kita akan alokasikan. Jadi bagi Bapak yang belum kebagian, tidak usah khawatir. Kita sudah siapkan dosen-dosen yang akan membimbing. Sisa kita menunjuk pembimbing-pembimbing ini sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Dan tentu yang relevan dengan judulnya Bapak Ibu. Oke, jadi saya kira itu informasi untuk angkatan ketiga ya. Angkatan keempat, saya kira belum masuk ujian, karena keempat ini baru mau memasuki semester 2. Tapi Bapak Ibu yang ada di angkatan keempat, mau masuk semester 2, sudah mulai menyiapkan judul, sudah mulai menyiapkan bab 1 dan 2. Sehingga nanti begitu Bapak Ibu sudah selesai ujian untuk semester 2, Bapak Ibu sudah bisa langsung nanti mengajukan permohonan promotor dan co-promotor. Jadi sambil berjalan semester 2, Bapak Ibu sudah bisa membuat kira-kira judulnya apa, ya, bab 1, bab 2 juga, lalu mengisi POM tadi untuk minta kira-kira siapa jadi promotor, co-promotor. Nah, tentu kita akan memprioritaskan dulu yang angkatan ketiga. Tapi Bapak Ibu tidak tertutup kemungkinan dari awal sudah mengajukan. Jadi POM-nya kita sudah siapkan POM untuk mengajukan persetujuan promotor, penunjukan promotor dan co-promotor. Dan setelah ditunjuk, kita akan buatkan surat. Bapak Ibu yang akan membawa surat itu menghadap bertemu dengan promotor, co-promotor.
Oke. Jadi saya kira ini informasinya tadi sudah lengkap. Untuk angkatan 1 sudah, angkatan 2 sudah, angkatan 3 sudah, angkatan 4 sudah. Nah, ada tadi yang mau bertanya, persilakan. Pak, siapa itu? Halo, Pak Jopi? Iya, Prof. Ada tadi yang mau bertanya? Nggak ada sih, Prof. Ini tadi ada yang ngechat nanya angkatan 4 kapan mulai kuliah. Kalau kuliah tadi kan saya dari awal sudah kita jelaskan ini jadwal. Tanggal 18. 18 itu hari apa ya? Hari Jumat Sabtu, Prof. Jumat Sabtu ini sudah mulai Iya. perkuliahan. Bapak Ibu yang semester 1 dan semester 2 sudah mulai. Mas Jopi, surat kita sudah bisa sampaikan, khususnya yang mengajar di semester yang hari tanggal 18-19 ini. Kayak mengajar ini filsafat, kalau di sini kan yang mengajar financial management. Sudah bisa kita sampaikan. Halo, Mas Jopi? Iya, Prof. Ya, nanti khusus kita ini bicarakan bertiga Prof. Sukesi nanti ya, besok. Iya, Prof. Supaya Mas Jopi bisa memberitahu langsung kepada yang mengajar mata kuliah filsafat dan yang mengajar financial management. Sekaligus juga ya matrikulasi matrikulasi yang mengajar hari pertama. Oke. Saya kira cukup dari saya dulu, mungkin nggak ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Ini ada titipan pertanyaan, Prof. Terkait dengan salah satu mahasiswa angkatan kedua. Ini kan sudah menjalani ujian proposal yang angkatan kedua, Prof. Nah, ini apakah menunggu semester 4 untuk melaksanakan ujian seminar hasil, Prof? Sesuai jadwal, kita lihat dulu materi ya. Sesuai dengan jadwal kita ini, kelihatan nggak? Belum, Prof. Ini. Dari Kelihatan screen-nya belum nampak, Prof. Kelihatan nggak? Kelihatan, Prof. Oke. Kita ada jadwal, Pak Jopi. Bahkan mahasiswa itu bisa membuat disertasi, tapi kita tidak bisa langsung loncat, Pak. Tidak bisa langsung melewati jadwal yang kita sudah tentukan. Jadi, kalaupun dia sudah siap sampai disertasi, kita tetap mengikuti jadwal ini. Kira-kira itu jawabannya, Pak ya. Jadi andai kata ada mahasiswa, ya. Berarti tetap harus menunggu semester 4 ya, Prof ya? Iya, kan masih bisa melakukan perbaikan-perbaikan, Ya. masih bisa mempertajam. Ya contoh aja saya misalnya ya. Ya, atau contoh di tempat lain di beberapa meskipun itu mahasiswa bisa langsung disertasi, tapi itu tetap mengikuti nunggu hari sesuai semesternya. Ya, ujian seminar hasil dilakukan semester 4, ya semester 4. Bukan berarti dia sudah ujian proposal. Jadi misalnya dia semester 3 ujian proposal, dia tahu-tahu dia melakukan penelitian mau langsung ujian tertutup terbuka karena dia komunikasi dengan promotor-promotor, ia tetap mengikuti ini. Ada jadwal yang sudah ditentukan. Jadi kalau dia pertanyaannya tadi angkatan berapa? Angkatan 2. Halo? Betul, Prof. Angkatan 2, Prof. Angkatan 2 itu kan posisinya dia masih semester 3 kan? Betul, Prof. Ya berarti dia masih proposal. Iya, Prof. Kalau dia baru masih ujian proposal, berarti kan dia sekarang penelitian lapangan. Kebetulan kalau mahasiswa ini
sudah ujian proposal, Prof. Iya, maksudnya kan sudah ujian proposal di semester 3, akhir semester 3 kan? Enggak, Sekarang ini saat ini posisi sudah ujian proposal, Prof. Bukan, saya udah paham itu. Bapak kan sudah sebut tadi ujian proposal. Dia sekarang memasuki semester 4. Iya kan? Sekarang ini kan dia masuk semester 4. Masuk semester 4, betul. Ngerti nggak maksud saya? Sekarang Iya, Bro. ini kita mau tanggal 18 itu dia masuk semester 4. Oke. Berarti dia memang sudah bisa melakukan ujian seminar hasil. Disinilah dia melakukan penelitian. Nah, dia bisa melakukan di sekitar akhir semester 4. Berarti tidak ada masalah. Suruh aja menyiapkan, tetapi nanti ujiannya ya nanti kita atur. Artinya kalau memang sudah clear dengan promotor ke promotornya, selama masih ruang waktu semester 4, ya tidak masalah. Di sini kan dikatakan akhir semester 4. Ya, di sini kan dia meneliti akhir semester 3 ujian proposal, dia melakukan penelitian, banyak hal yang bisa dia lakukan. Banyak hal yang bisa dia lakukan, analisisnya macam-macam, sehingga nanti dia bisa ujian akhir semester ini. Ini kan sekarang udah masuk semester 4. Ya. Jadi kita juga mengagendakan, jangan sampai awal semester sudah mengundang ujian, jangan juga. Karena pedomannya adalah akhir semester. Jadi kita itu berusaha karena ini kita meletakkan dasar, Pak. Meletakkan dasar itu artinya supaya itu nanti menjadi contoh ke depannya. Jadi jangan kita membuat contoh yang sudah ditetapkan tapi kita tabrak contohnya, aturannya. Ya. Pedoman mengatakan akhir semester, kita awal semester dilakukan, jadi kita sendiri yang nabrak. Karena yang membuat aturan ini kan bukan kita. Jadi kita melaksanakan aturan, bukan mengambil kebijakan terhadap aturan. Nah, kecuali aturan ini dirubah ya baru kita lakukan. Jadi kita konsisten. Tidak perlu harus sampai ke saya, Pak Jopi, kalau ada yang bertanya begitu. Langsung aja beritahu, ujian seminar hasil, buku pedoman akhir semester. Gitu aja. Jadi jangan seolah-olah saya yang menghalangi, bukan. Aturan begitu, ya Pak Jopi ya? Siap, Prof. Oke. Nanti yang bertanya itu suruh baca aja buku pedomannya. Saya kira ini semua kita paham kalau sudah ditulis. Kita bukan pengambil kebijakan, tapi kita menjalankan kebijakan. Kalau yang mau merubah kebijakan adalah yang membuat ini. Buku pedoman akademik kan dibuat oleh rektor, ditandatangan oleh rektor. Oke, saya kira begitu ya Pak Jopi. Jadi tidak usah diberi peluang ditafsirkan lagi karena sudah teratur, sudah diatur. Tidak usah lagi dibuat adjustment, penyesuaian, tidak usah. Kita ikuti aja sesuai aturan. Siap, Kalau kita ikuti aturan, ya kita aman. Nanti yang lain juga minta kebijakan lagi, Padahal kita tidak boleh mengambil kebijakan kalau sudah diatur seperti ini. Oke, ada lagi yang lain? Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan. Pak Agus, barangkali ada saran? Tidak ada? Pak Mirsa, Pak Diki, Pak Samsul Arifin. Ya, Prof. Ada pertanyaan? Ya, saya mungkin saran aja, Prof. Jadi kita ini angkatan pertama itu sebenarnya sudah telat. Seperti Prof Amin tadi tadi mengutarakan tadi. Karena apa? Startnya kita juga telat, Prof. Start ujian proposal itu kita telat, Prof. Ya. Ya, jadi oleh karena itu ya kita coba kejar. Jadi saya janji tadi, insya Allah seminar hasil itu nanti akhir Januari, kemudian akhir semester Gasal ini Februari Maret saya insya Allah bisa ujian kelayakan, Bro. Oke, siap kalau begitu. Jadi yang saya melihat bisa ini Pak Ahsan, Pak Agus dengan Ibu Nur siapa? Nurma. Pak Dedi juga kayaknya ini, tapi Pak Dedi tidak ada. Jadi saya ulangi, Pak Jopi, hari Senin kita jam 7. Yang diundang pertama adalah angkatan 1 yang belum proposal. Kemudian angkatan 1 yang sudah proposal, tapi tidak ada informasi Ibu Nurma sama Pak Dedi. Itu angkatan 1. Ya, Prof. Mohon maaf, tadi habis ngajar.
Apa ini? Bu Nurma, Prof. Oh ya, Bu Nurma baru masuk. Baru Bu selesai Nurma, ngajar sepertinya, Prof. Bu Nurma, kita mau mengetahui Bu Nurma, Ya, Prof. kapan Ibu ujian Ya, industri kimia. kelayakan? Hasil. Kimia, kenapa di industri kimia itu ada masalah? Hasil belum, Prof? Ya, oleh karena itu Matikan dulu itu Pak Agus anunya, Mas Capi di camnya dimasukkan dulu, di mute. Suaranya masuk. Sudah, Prof. Oke, Bu Nurma, kapan ujiannya Ibu? Ujian hasilnya kan belum, Prof. Insya Allah Bukan ujian. Ibu kan itu ujian berikutnya setelah proposal. Ibu ujian apa setelah proposal? ujian hasil. Seminar. Seminar hasil, ya. Ini, saya ulangi ini karena Ibu tidak masuk dari tadi. Jadi kita mulai lagi mengulangi dari saat pembicaraan awal. Maaf, Prof. Ngajar. Lain kali kalau diundang harus on time karena ini tidak efisien bagi orang lain karena sudah dijelaskan tadi, kita balik lagi. Ya, Ibu itu kan sudah ujian proposal. Ya. Ke depan Ibu menghadapi seminar hasil. Nah, ini yang kita mau mengetahui, apakah ada kesulitan atau apa. Kalau ada kesulitan lapor sama kita tim, ada tim yang dibentuk sekarang, tim klinik. Nah, kalau ada kesulitan dengan dosen, ada POM yang kita sudah siapkan. Bisa melakukan ujian, kalau tidak terlalu banyak lagi, kira-kira bisa dipertimbangkan sambil paralel. Ibu melakukan perbaikan, diberi juga ujian. Jadi namanya sudah bisa ujian tapi ada catatan. Ya. Nah, targetnya bulan berapa, Bu? Insya Allah Desember saya usahakan seminar hasil, Prof. Seminar hasil Desember, kemudian kelayakan. Karena itu kan sudah hampir berdekatan itu. Ya, Prof. Insya Allah. Kelayakan kapan, Ibu, target? Karena ini masih ada halangan di kampusnya. Ada masalah. Seminar hasil berikutnya, kelayakan hasil kapan? Ya. Mungkin barengan sama Pak Agus mungkin, Prof. Nggak, jangan melihat orang. Karena Ibu kan lain masalahnya, Pak Agus lain. Sekitar Januari Februari, Prof. Satu aja, jangan dibuat 2 bulan. Satu aja pilih. Insya Allah Februari lah, Prof. Jangan kata-kata lah. Yakin, ya, Februari atau Januari. Oke ya. Saya udah catat dan direkam juga. Jadi ini berarti sudah ada 4 yang siap ya. Ibu, ada 3. Pak Agus, Pak Hasan, dengan Bu Nur. Pak Dedi ini yang belum kita ketahui. Nanti kita undang hari Senin. Oke. Ya, Prof. Makasih, Prof. Khusus angkatan 2 yang sudah prelim. Yang sudah prelim, angkatan 2 ini coba kita lihat. Angkatan 2 itu sekarang semester berapa ya? Angkatan 2, Bu Yuli ada? Ada, Prof. Bu Yuli, semester berapa sekarang Bu Yuli? Masuk 3 kan, Prof? Masuk 3, Prof. Mau 3 atau sudah masuk? Selesai 3, Prof. Selesai 3 ke 4, Prof. Selesai 3. Berarti Ibu ini sudah mau masuk proposal sekarang ya, jadwal Ibu ya? Ya, siap, Prof. Siap, Prof. Oke, kapan ujian proposal? 28 November rencananya, Prof. Uji mana ACC. Oke. Hari Selasa. Yakin ya? Yakin, Prof. Mohon di ACC, Prof. Nanti kita kasih surat dengan catatan nanti. Siap. Oke, siap ya. Terima kasih, Prof. Kalau yang paling maju ini Ervita, dia sudah proposal malah. Oke, berarti Ibu Yuli 28 November ya. Siap, Prof. Kalau Ibu Ervita, saya kira akhir semester aja baru nanti ujian seminar hasil. Siap, Prof. Oke, oh ada Ibu Ervita. Kalau masih ada perbaikan mau ditambah-tambah ya silahkan Bu Ervita ya. Siap. Karena Ibu kayaknya ini menyalip ini angkatan pertama ini. Karena proposalnya udah jadi angkatan pertama baru mau ujian seminar hasil ya nanti Januari. Ya bisa nanti jangan-jangan bareng ujiannya akhir semester. Oke. Saya kira kalau ada pertanyaan yang lain-lain kita
adakan nanti hari Senin bagi Bapak Ibu yang mau ikut juga, yang lain silakan, tetapi yang kita prioritaskan hari Senin itu angkatan 1 yang belum proposal, angkatan 2 yang belum prelim, kemudian angkatan 1 yang belum melapor, Pak Dedi. Ya Pak Jopia, ada 3 angkatan nanti yang kita undang hari Senin setelah maghrib. Oke Pak Jopi, saya kira dari saya itu. Kalau ada kesulitan, bisa kita komunikasi lewat grup. Jadi grup kita itu memang khusus grup akademik ya Pak ya. Tapi kalau non akademik tetap ada di grup yang sebelah. Jadi grup yang kita bentuk ini grup akademik supaya membantu bapak-bapak supaya bisa semua tepat waktu. Terutama ini yang angkatan kedua ini jangan sampai prelimnya masuk di semester 5. Jadi itu kalau sudah masuk prelim 5 nanti bisa-bisa nanti apa namanya ya. Karena semester 5 sudah periode terakhir. Oke, saya kira cukup Pak Jopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pengarahannya Prof. Amin. Cukup banyak informasi-informasi baru yang sudah disampaikan ke teman-teman mahasiswa S3. Mungkin yang baru join, mungkin ada pertanyaan mungkin? Sudah cukup ya? Saya kira penjelasannya sudah cukup jelas, cukup padat tadi informasi dari Prof. Amin. Mungkin bisa langsung diakhiri aja ya Prof ya? Gini, nanti linknya saya akan share di grup akademik. Jadi bagian tidak hadir boleh membuka link itu. Tapi sifatnya private. Yang punya link itu aja yang bisa buka nanti. Ya Pak Jopi ya. Oke siap Prof. Baik, kalau gitu terima kasih banyak atas atensinya dari teman-teman mahasiswa S3. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas partisipasinya. Terima kasih juga saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Prof. Amin karena telah meluangkan cukup banyak waktu untuk memperhatikan teman-teman mahasiswa S3 agar bisa lulus tepat waktu ya Prof ya. Ya insya Allah. Baik, saya kira kegiatan pada malam hari ini kita akhiri. Cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Amin. Terima kasih Prof. Amin, Pak Jopi, semuanya. Terima kasih Pak Jopi. Sehat selalu. Amin. Izin.